keluhan masyarakat itu pertama mengenai pendapatan penjualan, penjualan yang tidak boleh dikatakan kurang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Suara Dewan Kalita Channel Watan Pelebihan Bukit Tinggi. Pada siang hari ini kita kedatangan Bapak Ketua Komisi 2 DPD Bukit Tinggi, Pak Amrizal, dari fraksi PKB ya Pak ya? Dari fraksi PKB. Nah Pak, Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana kabar hari ini Pak? Insya Allah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah, di sini kita akan coba berbincang Pak ya tentang persoalan ekonomi Pak. Ekonomi. Terutama yang sedang hangatnya dalam hari ini adalah tentang Pasate. Ya. P4B. P4B. Di mana kemarin pada hari Senin kemarin itu ada beberapa orang perwakilan pedagang dari P4B audiensi ke DPRD dan menyampaikan tentang bagaimana kondisi penjualan hari ini, ekonomi hari ini khususnya di Pasate. Mungkin bisa Pak menjelaskan ya terkait dengan kunjungan dari kedatangan pedagang dari PPB kemarin serta peninjauan yang telah dilakukan oleh Komisi 2 kemarin itu Pak. Mungkin bisa Pak menjelaskan, silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara. Jadi tadi sudah perkenalkan, saya nama Amrizal. Kebetulan dengan kesepakatan teman-teman di Komisi 2 yang kita dipercaya sebagai Ketua Komisi 2. Dan saya sendiri itu partai berasal dari partai PKB yang alhamdulillah di Bukit Tinggi kita ada 2 kursi, satu dapil Gubak Panjang, satunya dapil MKS, itu saya sendiri. Dapil Gubak Panjang untuk ketua DPC kita Bapak Andre Krisna ya. Jadi menyangkut persoalan ekonomi tadi yang kita bahas pada hari kemarin dengan adanya permintaan penyampaian aspirasi oleh P4B di Sekarbe, pedagang pasar bertingkat itu. Jadi melalui sekretariat DPR, kepengurusan PMPB menyampaikan surat masuk dan itu surat masuk mengenai perekonomian pasar atas, terutama intinya masalah distribusi. Jadi kami mohon maaf juga kepada saudara-saudara kita pedagang P4B di titik pasar bertingkat yang baru. Jadi dengan masuknya surat itu kira-kira bulan September baru kita dapat pertemuan dengan P4B itu pada tanggal 28 Oktober 2024 pada hari Selasa kalau tidak salah. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya itu dikarenakan adanya persiapan DPRD, karena banyak kita DPRD baru periode 2024-2029. Jadi kita minta maaf kepada pedagang karena kegiatan DPRD itu cukup banyak, apalagi ini akhir tahun, mulai dari pembentukan fraksi, kemudian AKD, kemudian juga komisi. Dan apalagi ini di akhir tahun kita DPRD Kota Bukit Tinggi menyiapkan anggaran 2025 untuk tahun ke depannya. Jadi itu mungkin penyampaian maaf kami kepada saudara-saudara kita, sanak kita di pasar pedagang itu kan berbagai macam. Kita lihat di blok di lantai 1 itu di depannya itu lantai 1 lantai 2 itu cukup potensi karena itu jenis dagangan yang didagangkan itu menyangkut ada pakaian tradisional, ada baju kurung, ada mukena, ada peci. Jadi orang-orang yang berdagang di depan ini nampak
sepengetahuan kami dengan tanya jawab dengan pedagang, mereka ini punya solusi lain dengan cara berdagang. Seperti ada langganan, ya tamu-tamu dari luar daerah, itu Malaysia itu mereka punya langganan. Yang kita prihatinkan itu jenis dagangan tas, sepatu, sejenis itulah, atau pernak-pernik lainnya, kacamata. Ini nampaknya kurang adanya transaksi jual beli. Bahkan tidak ada. Kalau jauh berbanding dengan yang di depan. Mungkin dia paling atas itu kuliner ya. Nah, kalau kuliner ini kami rasa itu adalah mungkin terjadi transaksi di situ. Karena itu kan salah orang mau tak mau berkunjung ke atas itu, walaupun dari mananya itu pasti cari makan. Pasti mencari makanan ya Pak ya. Terus kita lihat lagi di akses parkir di bawah, itu kita lihat ada tuh banyak mobil yang parkir, tapi kita tidak tahu juga apa itu mobil pedagang atau apa. Yang penting cukup ramai lah. Berarti aktivitas pasar atas itu jalan nampaknya. Cuman kita cuma memikirkan bagaimana cara peningkatan transaksi itu. Kita udah sampaikan ke dinas terkait juga bagaimana itu kalau adanya program-program pelatihan di perdagangan. Tentu dinas mengenai akses itu, tentu dinas pasar itu keterkaitannya dengan dinas pariwisata. Bagaimana tingkat peningkatan pariwisata, kedatangan pariwisata Bukit Tinggi. Termasuk itu kita lihat juga tidak adanya akses langsung seperti mobil pariwisata ke pasar atas. Dan kita berharap juga ada akses langsung bisa bongkar muatannya atau orang-orang yang berkunjung itu ada di pasar atas. Kita nampak ada sisi di belakang itu, kalau kita kalau diberdayakan potensi belakang pasar itu insya Allah itu mungkin bisa ya, sesuai program yang disampaikan oleh Kepala Dinas sendiri. Jadi nampaknya di sana itu ada persoalan juga. Mungkin ada beberapa titik itu SAM. Nah, jadi itu cukup panjang juga. Tapi kalau bisa ada nego-nego dengan pemerintah itu, kami rasa dari DPRD yang kunjungan kemarin itu bisa cukup menunjang untuk peningkatan pendapatan masyarakat di pasar atas. Mungkin itu baru. Artinya bisa jadi di belakang pasar itu ya, kita bikin hotel shelter ya. Parkir bus wisata ya. Bus wisata. Itu sementara. Kita kan bisa saja itu mencoba dulu kan. Tapi dengan adanya persoalan ada pemilikan yang SHM di situ, hak milik, tentu harus penyelesaiannya itu cukup panjang juga. Bisa mungkin dalam waktu tinggal koordinasi dengan pemilik. Bagaimana keluarnya nanti kita itu kan programnya pemerintah kota itu kan. Kota Bukit Tinggi. Artinya bahwa kita mengusahakan ke depannya agar toko-toko yang sudah banyak tutup itu bisa kembali buka gitu kan. Itu ya kira-kira yang kita usahakan ya Pak ya. Jadi seperti ini, lebih kurang kita tidak tahu data pasti berapa peta toko yang sekarang itu ada, katanya 730-an itu. Sementara yang beroperasional itu sekitar 300-an. Berarti yang tutup itu ada 400. Nah, jadi intinya penyebab tidak tertariknya distribusi tadi karena mereka tidak mampu beroperasional dan cukup rendah terjadinya transaksi di pasar atas. Itu menyebabkan salah satu mereka itu tidak menyanggupi untuk membayar distribusi. Tapi kemarin mereka menyanggupi, katanya dari pedagang sendiri bisa menyanggupi, tapi minta pengurangan juga. Kalau soal pengurangan itu kita serahkan ke pemerintah lagi, daerah ya. Karena itu yang punya penetapan distribusi itu melalui Perwako juga. Tapi nanti insya Allah besok nih Jumat jam 2 sore kita mengadakan rapat kerja dengan pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi, yang kami undang itu asisten 2, asisten terkait di bidang ekonomi, kemudian dinas pasar,
kemudian keuangan, inspektorat, kemudian ke Kabak-Hukum juga. Kabak-Hukum. Nah, Yang insya Allah besok mungkin ini ada solusi atau celah bagi dinas terkait untuk pengurangan itu, harapan seperti itu, harapan masyarakat seperti itu. Sehingga dilihat jual beli semakin meningkat lagi dan ekonomi masyarakat juga bisa terperbaiki. Itulah kayak harapan kita ya Pak ya. Jadi kita sampaikan juga kepada masyarakat khususnya Kota Bukit Tinggi, karena untuk kami DPRD Kota Bukit Tinggi kita bicara atas nama Komisi 2. Siaplah untuk menerima aspirasi untuk disampaikan ke pemerintah. Betul. Karena memang kita di DPRD ini atau fungsi dari DPRD adalah pengawas masyarakat dan penyambung lidah masyarakat. Karena itu juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah itu salah satu tugas pokok yang 3 dari DPRD. Ada intinya adalah kita ini penyambung lidah masyarakat. Nah itu kira-kira ya Pak ya. Baik Pam, terima kasih Pam atas kesempatannya. Semoga rapat kerja yang kita laksanakan besok siang bisa berjalan lancar dan menemui kesepakatan hendaknya soal retribusi dan juga soal ekonomi di pedagang pasar sate. Baik, terima kasih Misa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.